Eish. Halo Sultanas. Nah, kali ini kita lagi jalan-jalan ke Warkop Aceh Medan. Dan kebetulan ada Bang Edwin dari Acehnya langsung. Iya, saya di sini mau makan lontong Medan. Oh, kemarin saya makan lontong Medan. Iya, tapi memang kalau di budaya di Medan atau di Indonesia selalu pagi-pagi itu orang makannya berat. Oh iya ya. Betawi kan ada lontong sayur ya, sayur, nasi uduk. Yeah, Terus kalau di Padang ada lontong Padang. Ah iya tuh, Medan, yang pakai kerupuk merah. Iya. Terus ternyata Aceh, Medan ini ada namanya lomet. Lomet. Apa tuh? Lontong Medan. Kayak kepikiran long march. Tapi beda, Pak. Beda. Nah itu dia, kemarin sempat makan. Iya. Kok hambar. Tuh, makan lontong hambar. Di Kuahnya lu kan ada masalah kali. Kuahnya nggak ada rasa. Nah ini nih mungkin di sini buat penonton ini ada tips untuk makanan daerah terutama daerah Sumatera. Nah ini dia. Sumatera ini beda cara makannya. Pasti kalau kita lihat makanan Sumatera, Padang, Tapanuli, terus Aceh, selalu hidangannya banyak. Iya sih, begitu kita ke rumah makan Padang, semuanya penuh gitu. Orang Jakarta makan saus satu, kalau di sana sate udah sate gitu. Kalau di daerah ada selamatan misalnya segala macam, itu dia satu lampah gitu. Nah ambilnya itu sebenarnya hampir sama kayak India. Oh. Jadi Aceh itu kan Arab, Cina, Eropa, Hindia. Itu Aceh paduannya. Oh. Cara makan seperti itu juga, ada mie-nya segala macam. Jadi ini makan sebenarnya cara India itu adalah satu makanan. Kalau lihat YouTube-nya atau IG-nya orang-orang India makan kan? Iya. Campur semua. Kayak Arab, besok dicampur dimakan. Nah, disitulah rasa-rasa. Jadi kan lidah kita ini kan ada perasa-perasanya nih. Iya. Nah, ketika kita masukin semua makanan itu, sehingga lidah kita itu merasakan semua rasa yang ada, pedas, manis, asin, terus rasa yang lainnya lah. Disitulah menikmati makanan dari tradisional berarti Sumatera, terutama sekarang kita Aceh Medan dulu ya. Medan, kita lagi fokus karena mie Aceh segala macam kayaknya enak tapi kagak tahu makan. Nanti cobain. Nanti saya pesan dulu. Saya mau pesan lontong sayur. Tapi tadi pas abang kemarin saya udah makan. Kalau gitu abang yang makan, saya ngajarin deh. Coba nih. Nah, aku bukan apa-apa, makanya nggak mau buat acara kulineran misalnya YouTube. Aku bisa kelar ini. Padahal ini nggak buat konten aja udah terus gini nih. Iya kan? Iya. Oke, kita tunggu makanannya. Tambah lagi. Jadi caranya gimana? Kan itu kemarin ditawarin. Nih Pak, gitu. Susah. Sekarang gua lagi nunggu makanannya. Nih Pak, nih toppingnya ini. Tuh dikasih toppingnya tuh Bang kemarin. Ntar kita lihat karena tiba-tiba baru sampai langsung diajak iya dia kita todong mau ada Bang Edwin di sini todong aja. Selain itu kalau kopi gayo kopi gue promosi daerah gue lah ya Bani kan gue dari Aceh asli lahir besar di Aceh iya ya kan cari makan di Jakarta jadi di Aceh itu sebenarnya ada yang terkenal internasional namanya kopi gayo itu dipakai sama Starbucks diekspor segala macam karena kopinya itu adalah kopi Sumatera, dia itu ketebalannya tinggi, jadi rasa kopinya itu mantap. Nah, terus budaya orang Aceh itu kebanyakan dari ujung ke ujung, pokoknya tiap kilometer itu ada yang namanya warung kopi. Jadi setiap hari ngopi, gua ajak Jody ke Aceh, dia bilang gue mati ngopi nih, mampir ngopi, duduk lagi ngopi, sini Bang. Nah, ini nih, ini apaan nih? Ini punya Bapak. Itu teh hijau. Ini teh manis, ya kan? Standar. Ini ada kopi Sangel. Oh, kopi Sangel. Oh, pakai R. Iya.
Sangar itu ada artinya. Galak bukan? Bukan. Sangar. Bukan. Sangar itu artinya sama-sama ngerti. Maksudnya gimana, He? Jadi dulu ketika orang buat kopi ini, dulu kan kalau misalnya orang-orang zaman dulu di kampung itu, susu itu kan masuk barang mewah. Susu kaleng kan bukan susu ya kan. Jadi krim dia. Krim. Dulu kan zaman dulu kan susu kaleng itu mahal. Karena dari susu sapi. Kaleng kan harus dibawa dari pabrik. Benar. Jadi ketika orang mau ngopi ini, kalau minum kopi pakai susu kayaknya keren nih, pasti orang ada duit. Oke. Ya kan? Jadi banyak anak-anak muda yang pengen ngopi, tapi mereka itu pengennya harganya murah, tapi terlihat keren. Terus nyiasat ini? Caranya gimana? Akhirnya mereka kode sama si baristanya. Istilah sekarang barista tukang kopinya. Panggil apa kalau bahasa gaul Aceh? Hah? Kalau bahasa gaul Aceh? Abang tukang kopi lah. Iya siapa? Iya kan? Jadi bikin kopi kayak kopi susu, tapi susunya dikit aja, biar manis dikasih gula. Jadi ketika kita di sini warnanya keren ya, agak coklat udah ya. Pas diminum ada manisnya. Jadi antara si yang abang kopi sama yang beli tadi, mereka sama-sama ngerti. Kode. Harganya lebih murah. Iya, karena memang susunya cuma sedikit. Yang itu warnanya. Nah, berkembang lagi, akhirnya pengen juga mereka ngerasain kopi dengan susu yang pas takarannya. Akhirnya dibikin lagi satu lagi kopinya. Kopi apa tuh? Pancung. Pancung itu artinya setengah. Jadi kopinya setengah doang. Biar gula susunya dikit. Dia ada kopi pancung. Harganya juga setengah. Ada dua manfaat dari kopi pancung ini sebenarnya buat orang suka nongkrong. Kenapa? Pertama, kopi pancung itu adalah kopinya setengah, mereka minum habis 2 jam. Pancung lagi 1-2 jam. 4 jam satu gelas kopi. Cerdas. Itu. Ada filosofinya ya? Ada. Jadi ada kopi sanger, kopi pancung. Gitu nanti. Nah ini nggak mungkin 2 kali sanger pancung, tapi ini sanger yang ada di warung-warung Jakarta. Jadi nama doang. Nama doang. Akhirnya tetap aja susunya sama kopinya takarannya dibuat pas. Ya. Gitu. Berarti semua orang Aceh rata-rata suka ngopi ya? Semua rata-rata. Makanya keluarlah si kopi gayo itu ya. Kopi gayo itu sebenarnya dia itu kopi Arabica, adanya di daerah Gayo. Gunung. Iya, daerah Aceh Tengah. Dia gunung. Dia di 2000 mdpl. Jadi kopi Arabica itu selalu dia di ketinggian tertentu baru bisa tumbuh kopinya. Jadi kopi Arabica. Nah, kopi yang umum ini namanya kopi Robusta. Sebenarnya banyak kopi Robusta ini di Indonesia banyak, dataran rendah. Di Lampung banyak, Palembang banyak. Jadi pokoknya ada kebun kosong tanam kopi. Jadi disangrai kopinya udah jadi, minum tuh kopinya. Umum lah kopi-kopi yang diminum orang tuh adalah kopi Robusta, kopi rakyat lah. Tapi katanya juga kopi sebenarnya menyehatkan juga. Dengan kadar tertentu gitu. Kopi yang sehat itu adalah kopi murni sebenarnya. Jadi jangan dicampur apa-apa. Lebih sehat lagi kalau kita gigit biji kopi itu menyehatkan gigi. Gua haram ini. Percaya aja lagi. Nggak ada yang ngomong gitu. Nggak ada takaran tepat. Jadi kopi itu sebenarnya kan banyak orang mau olahraga untuk biar jantungnya lebih cepat daripada pemanasan, minum kopi dulu. Tapi disarankan minumnya adalah kopi yang benar-benar dari biji kopi, digiling, dikasih air panas yang benar derajatnya 90 derajat, diseduh, diminum kopinya. Dia kan ada kafein. Kafein itu gunanya juga adalah seperti merangsang otak kita untuk jadi strong lagi. Jadi kayak sedikit booster lah. Nah, cuma ada masalahnya kan kadang-kadang orang bilang kopi itu membuat asam lambungnya naik. Nah, itu ya benar. Ada yang bilang gitu ya. Benar. Ini mungkin masalahnya di lambung dulunya makannya nggak teratur, tapi lebih baik minum kopi itu disertai dengan makanan sebelumnya. Jadi kita makan terisi, lambung nggak kosong, kita baru minum.
benar, nggak kosong. Karena di kopi ini mengandung asid atau zat asam gitu. Mancing asam lambung. Iya, sebenarnya nggak apa-apa sih. Sebenarnya perut kita ini dia menyesuaikan. Pertama, gue juga takut dulu waktu pernah kena perut-perut buncit gini, gak rentan banget sama lambung kan kata orang kan. Jadi ya gue paksain aja sedikit lama-lama lambung kita jadi menyesuaikan. Iya, adaptasi. Tidak terangsang lagi asamnya ketika minum kopi. Jadi orang kadang-kadang wah takut. Padahal minum aja. Besok minum lagi. Kan tubuh kita diciptakan sama Allah ini kan memang sangat cerdas untuk menyesuaikan Adaptasi dia biasanya. Iya, ada adaptasi dia biasanya gitu. Tapi kalau misalnya emang sudah akut, mendingan jangan. Hubungin dokter. Nah itu kopi. Kadang-kadang juga yang suka jantung katanya agak ini juga ke kopi sih gitu. Jantung itu nggak apa bagus tuh dari orang kopi. Jantung kita jadi bekerja dengan baik. Gitu. Nah itu. Nah ini kopi apa? Yang ini Gayo. Iya black coffee. Oh. Ada aromanya kan? Yes. Kalau ini ya aroma susu. Kita ngopi yuk. Oke. Iya. Ini kok nggak ada sendoknya ya? Enak. Kan. Saya tuh nggak terlalu suka kopi sih bang. Nggak apa-apa. Nggak terlalu suka ngopi, tapi ada beberapa yang kayak campuran pakai susu segala macam. Nah itu kalau kopi murni nggak terlalu. Gitu. Oh, justru yang bagus itu adalah murni. Murni, iya. Susunya bagus susu murni. Apalagi kopi. Bahkan yang nggak pakai gula ya. Iya, emang pahit. Pahit itu enak lagi. Kan hidup sudah pahit. Jadi ketika kita menggabungkan antara pahit sama pahit, sehingga kita nggak bisa lagi merasakan pahit. Jangan dibacain hidup saya. Iya kan? Hidup pahit, kopi pahit. Jadi ketika kita mengalami kepahitan, itu udah biasa. Mungkin karena memang nggak pakai gula itu, jadi memang nyimbangin gula darah gitu kali bang. Ada mungkin di situ ya. Nggak tahu lah aku. Tapi yang jelas kalau orang sudah ngopi, sehari nggak ngopi dia itu kayak orang bingung. Apa edik nggak? Bukan edik. Jadi emang dia ada untuk candunya itu loh. Iya. Nah juga seperti itu. Kok teh kan ada kandungan tein namanya. Kalau kopi kafein. Kalau misalnya tembakau nikotin, ya kan? Iya. Kalau orang botak nakutin. Bukan. Bukan. Nah, saya mau tanya nih yang pertanyaan yang lagi musim. Abang tuh grup yang mana? Yang kopi, minum kopi terus, abang enggak? Itu Sandiaga Uno. Jadi Pak Mas Menteri lagi rame. Jadi rame setiap dia ngopi. Saya bukannya begitu, soalnya bibir saya lebar. Jadi kalau saya gitu kan, kasihan yang di sebelah. Apalagi saya ini termasuk orang yang kalau ngomong muncrat. Pakai gua. Jadi sulit gitu. Jadi saya bukan tipe orang kopi seperti itu. Ini setelah lama di Jakarta nih bang, kira-kira makanan Aceh yang terkenal banget yang di Jakarta apa ya? Paling martabak Aceh. Jadi sebenarnya makanan Aceh ini udah alhamdulillah sudah nyebar ya di di mana Indonesia tuh kaya ya bang makanan itu ya dari Sabang sampai Merauke. Kan ini di Warkop Aceh Medan kan, Cinere. Ini juga termasuk menyediakan masakan Aceh dan Medan. Warkop Aceh Medan harganya terjangkau. Enak tempat nongkrong di sini, parkir juga luas. Nah, ini nih. Udah datang nih. Ada datang makanannya sini. Datang nih. Wah. Buat dua ya. Gak apa-apa lah. Gue gak makan soalnya. Kan sempat kameramen lu. Sendoknya mana? Nah kemarin saya makan di sini, makanya saya telepon abang, tolong kemarin dong bang, ajarin cara makan. Ini kita lihat ya di kamera ya. Ini kan di sini ini ada apa namanya? Toco Medan. Sambal. Ini ada apa namanya ini apa ya? Kayak sayur ya dia. Bukan sayur. Bukan. Ini maaf ya.
apa namanya yang pecel, bumbu pecel. Oh, bumbu pecel. Ada serundeng. Serundeng. Tetap kerupuknya kerupuk merah ya. Ada lontongnya. Kemudian ada kentang Mustafa. Ini kentang Mustafa nggak ada ya? Ada di pelit amat. Ada. Ketinggalan. Nah, kemarin dipisah kan kita pikirkan lontong-lontong Jakarta nih Betawi, makanlah dipisah sama kuahnya itu kagak ada rasa gitu. Rupanya memang harus diaduk. Ini gua aduk. Oh, malu. Komplain lagi. Ada. Ini gimana nih kagak ada rasa? Sekarang lo makan deh. Udah diaduk ya. Udah. Rasain kuahnya. Malu. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, bener. Bener. Kemarin kagak diaduk bang, beneran. Ini begini, udah toppingnya itu aja. Kita makan kuahnya, hambar, kagak ada rasa. Kenapa? Itu rasa bener. Ini bener. Ketemu orang Acehnya langsung. Bener bang, bener. Ini mah enak sumpah, beneran. Bener bang. Iya kan? Ini. Tuh, baru ngerasain tuh. Malu saya bang rumah. Kagak tahu cara makannya. Ini diaduk dulu. Nanti kalau mereka yang ngaduk, dikira bekas di sananya, Bukan acak-acak. dijual. Mungkin gitu kali. Jadi orang juga bisa lihat porsinya. Oh, serundengnya segini. Ini segini. Saya telepon abang. Ini aduk tuh. Malasnya di bawah. Sedotannya kagak Saya ada. telepon abang, pengen banget kan dari Aceh. Ini kan makanan Aceh nih, warung nongkrong Aceh Medan. Telepon orang Acehnya langsung. Emang sering ini. Kan Gua yang pesan tadi udah makan. makanya kan telepon orang Acehnya aku gimana sih? Yang salah gue nya apa yang salah menunya apa gue nya nih? Nah sekarang yang ngerasain bukan lah. Tetep mantep ini mah. Kamu bisa makan lah saya cerita kita. Iya, mantep ini mah nggak kayak kemarin. Kita bingung, akhirnya kita bilang gini, serundengnya keasinan. Kentang Mustafanya keasinan. Aku malu. Beneran. Guys, ini di Cinere, sebelah pom bensin sel ada warung Aceh Medan. Tempatnya enak sih, nongkrongnya enak. Terutama yang kita suka tuh awal-awal kesini itu nyembang teh tadi bang. Tertarik ya? Teh tariknya beda. Sorry. Memang di Aceh itu warung Aceh selalu pasti menyiapkan teh tarik. Mungkin teh tariknya macam-macam ya. Tapi kalau selera lu emang suka di sini ya bagus. Kenapa lu suka sama teh tarik? Agak-agak strong gitu. Kalau di tempat lain kan cuma hambar gitu aja, enteng gitu kayaknya. Ini agak berat, agak berisi. Gua gitu bukan kayaknya. rahasia. Sebenarnya gua nih orangnya bisa lah buat teh tarik. Jadi Kan emang jago kuliner juga iya, kan. jadi sebenarnya teh tarik ini juga untuk buat warung-warung Aceh yang lain. Bagaimanapun rezeki kan masing-masing. Iya, udah Tapi jatuh. kita kan harus menjaga yang namanya makanan Aceh. Benar dong. Jadi jangan pelit sama tehnya. Itu yang penting. Jadi tehnya itu mungkin racikan masing-masing. Teh itu kan kalau kita teh celup, sekali celup buang. Teh itu sama dengan kopi, hanya digunakan beberapa kali aja. Jadi satu bungkus teh itu ada maksimal untuk jadi teh tarik. Kalau lebih dari maksimalnya, sehingga rasa teh dicampur susu dan ditarik itu udah nggak ada rasa lagi. Jadi kalau warungnya curang, dia buat teh tariknya tuh berapa kali itu pasti hasilnya kurang mantep. Kebanyakan si warung-warung yang rame karena mungkin si baristanya nggak sempat tuker atau mungkin yang kerjanya banyak, dia nggak tahu itu sudah yang keberapa dibikinnya. Udah maksimal harusnya. Iya. Nah, teh itu udah bungkusan, campur dengan rempah-rempah, dengan segala macam. Rempah-rempah. Iya, pakai rempah lagi. Masing-masing beda. Nah, habis itu baru dibuat teh tarik dan itu juga ditaruh dulu, jangan langsung disimpan, dituangkan ke Susunya. Dimarinasi berapa lama, habis jadi baru tuang ke susu. Nah, kemudian buih-buih teh ini kan selalu ada buih-buihnya ini. Ini tergantung dari si barista yang bikin tehnya. Semakin
tarikannya panjang sehingga jatuh. Nah, jadi tehnya sama susunya sama yang lain bercampur dengan benar. Nyatu ya. Nyatu, ditambah lagi ada busa-busanya. Oh. Kalau orang bikin teh tarik, ambil susu, ambil teh, diaduk doang, rasanya beda. Saya pernah coba. Itu enteng banget. Iya, jadi nggak ada. Mungkin gara-gara ada debu-debu yang masuk ke dalam tarik itu kali ya. Itu yang enak kali ya. Atau ada bakteri-bakteri lain yang masuk ke dalam teh itu. Bakteri yang salah. Probiotik itu bakteri yang baik. Iya. Kalau mengira bakteri itu pasti buruk. Iya, buruk. Yakult kan bakteri juga. Iya, benar. Iya kan? Benar. Apalagi bakteri yang pas lagi narik mau ngomong, mau kemana kau? Gue baru mau makan. Nggak bener ya. Tapi itulah sebenarnya makanan tradisional kuliner. Kalau kita mau bersih, healthy segala macam, makan aja di restoran, kita nggak tahu di dapurnya. Padahal coba lu lihat di dapur ketika pembantu lu atau nyokap lu masak. Yes. Sama aja pakai tangan. Iya. Ya kan? Iya. Tapi kan kita ini kan ada daya tahan. Di daya tahan tubuh udah punya kita. Terus memang mungkin semua cuci tangan dulu. Benar. Jadi pakai proses. Kalau kita makan sudah di otak kita melihat, ini kayaknya nggak higienis, ini nggak ini. Kagak makan banget. Mati. Akhirnya dia makan yang disil-sil semua itu racun aja. Iya. Jadi sebenarnya makanan tradisional ini makanan yang sehat. Benar. Nah, kayak apa namanya kemarin itu ada kalau kambing juga kalau dimasak bener nggak itu juga ya. Jadi sebenarnya dari Aceh juga kan banyak kambing gitu. Arab itu suka kambing, ya kan. Jadi semuanya rata-rata suka kambing. Kambing itu sebenarnya dagingnya nggak masalah. Makan daging kambing itu nggak masalah, nggak bawa darah tinggi. Yang masalah dicampur dengan gula, dengan nasi yang terlalu banyak segala macem. Karena kemarin kita pernah ngobrol off air, Bang Edwin bilang bahwa sebenarnya masalah di makanan itu ada di dia sendiri, apa namanya obatnya ya Bang? Saya nggak tahu penelitiannya, cuman sama-sama lah kita media sosial. Oh iya sih. Kan? Katanya kalau Allah tuh kan menciptakan sebuah makanan itu pasti ada manfaat, ada manfaat. Kata Ustaz kalau makan daging sapi, iya benar, dicampur dengan lemaknya malah jadi obat. Malah jadi netral. Karena ada beberapa tempat juga ada akhirnya sate sapi itu dipakai lemak satu. Iya betul. Yang jangan itu yang mengandung kolesterol tinggi atau LDL itu kan sebenarnya adalah jeroan. Kan jeroan bukan daging. Yang daging itu kan yang daging ini. Cuman kan orang Indonesia kan nggak mau rugi, semua dijual. Ya kan sampai kaki lah, hidung lah, ya kan lidah, biji mata, buntut, ya kan. Untung bulunya nggak disuruh makan juga, gue mau, gue nggak mau. Kulitnya kan kulit bikin kerupuk, jadi memang itulah semua itu bisa dimakan. Cuman kalau soal makan tuh boleh makan apa aja yang halal, ya kan. Kadarnya, banyaknya kita pikirin dong. Kalau berlebihan hajar kalau sesuatu yang berlebihan nggak bagus. Benar. Ya kan. Mau tanya juga, ini kalau ngerasain tehnya di sini teh dari Aceh langsung apa? Enggak, tehnya dijual. Ini kayaknya setahu gua tehnya banyak di umum kok. Cuman tadi yang gua cobain di sini dicampur dengan kayak ada apa namanya kayak ego para atau apa gitu. Nggak cuma teh biasa. Iya. Kayaknya dari rasanya sih. Nah, ya kan abang jago kuliner juga nih. Kalau ini hijaunya apa nih bang? Teh hijau itu, kalau pribadi gue nggak suka. Kenapa? Nggak suka. Orang mungkin suka kali ya karena lihat hijau ya. Karena menurut gue teh hijau ini, hijau banget nih. Buatnya pakai apa nih orang sana nih? Gitu loh. Jadi teh hijau itu sebenarnya teh yang pasti difermentasi hijau.
Oh. Karena teh itu fermentasi juga. Awalnya kan semua teh hijau biasa yang kalau kita lihat teh ya, kemudian dia fermentasi jadi coklat, dijemur, jadi ini. Nah kalau hijau ini saya nggak tahu cara fermentasinya. Cuman teh juga. Nah kalau teh tarik sendiri memang. Jadi imageku teh itu warnanya coklat. Iya sih, yang udah biasa teh coklat. Iya, orang Jepang aja dia mungkin bikin tehnya itu matcha dari teh yang tehnya nggak diapa-apain. Iya. Tapi setahu gue hijau juga hijau biasa, bukan hijau seperti ini. Kalau teh tarik udah lama sebenarnya. Teh tarik itu dari Malaysia juga ada jual. Waktu kecil udah ada teh tarik. Oh, berarti udah lama juga. Udah lama lah, dari tahun 3 sebelum Masehi kayaknya. Zamannya. Kagak, kita mau lihat dari asal usul di Acehnya nih. Di Aceh sendiri udah lama belum yang teh tarik itu? Udah. Gitu ya. Salah satunya adalah kopi tarik, teh tarik. Kayak yang di Padang itu ada yang pakai telur ya Bang ya. Sudah juga ada telur Aceh. Telur. Teh telur Aceh juga ada. Oh, telurnya bukan dari Aceh tuh. Iya. Maksudnya pakai telur itu apa? Ayam kampung ya. Oh. Sebenarnya kan sekarang lagi musim telur omega ya. Nggak cocok. Terlalu gede. Oh, terlalu gede. Telur omega kan kayak telur ayam biasa tuh. Tapi dia kandungannya manfaatnya emang buat vitalitas ya, buat apa namanya, daya tahan tubuh segala macam manfaatnya. Ini aja kalau itu masalah sugesti aja. Oh. Nanti kalau dibilang orang diviralkan sama lu dengan makan lontong Medan meningkatkan vitalitas. Lontong. Jangan banyak tuh kita makan mie Aceh lagi. Cukup. Abang tadi bilang, gue kalau kuliner nggak bisa, takut melar. Hari gue makan, ya kan, lu datang, ya kan, akhirnya ya udah gue suruh makan lagi. Ya Allah ya Rabbi. Kebetulan gue ini karena usia juga, kadang-kadang cek gula darah. Oh gitu. Ya kan, ternyata gula darah gue lumayan tinggi. Jadi nggak berani makan kopi hitam. Oh, cek mandiri ya? Iya, cek sendiri. Lihat peng gitu loh. Oh. Jadi kan kita kalau sekarang ini ya bagaimanapun harus jaga kesehatan. Selera makan boleh tinggi, tapi kalau kita nggak jaga itu biasanya ya kolesterol, asam urat, sama gula darah. Nah gula darah yang paling bahaya kan? Iya, silent killer ya. Iya, nanti naik. Aduh, nggak tahu lah gua kalau ngomong begitu. Tapi mendingan menjaga. Gitu. Jadi lo bisa antisipasi. Iya, soalnya emang udah ada ini ya, tingkatan gula udah ada. Nah, gitu teman-teman. Silakan mampir di Warkop Aceh Medan. Tapi kenapa pilih Aceh Medan sih Bang? Karena satu rumpun begini sih, apa namanya? Orang itu kebanyakan gitu Warkop Aceh. Kan memang mereka rumpun Melayu. Iya, hampir sama. Kalau dilihat ini di belah berapa nih Sumatera nih yang makanannya hampir sama? Aceh sama Medan sama. Sumatera katanya hampir sama semua. Semuanya. Kalau ke Pekanbaru, ke Jambi, ke Lampung, Palembang, hampir sama. Tapi kayak Palembang kan punya pempek nih. Ada khas diri-sendirinya. Tapi ada yang menonjol dia semua sama. Cuman kalau di Padang ada lontong. Ada lontong. Di Betawi ada lontong. Di Medan ada lontong Medan. Di Aceh ada lontongnya. Semua sama. Cuman di sini ini kan yang bedanya ada bumbu pecelnya. Jadi ada tambahannya dari sana begitu. Bumbu pecel. Bahkan kalau sebenarnya berarti pecel itu cuma di Jawa doang ya? Bumbu namanya pecel. Sama itu bumbu tumbuk. Dia kan dikasih pakai mie. Jadi sama kacang, kasih gula merah. Iya, kacang gula merah. Kalau di sana itu biasa pakai mie. Pakai mie atasnya sendiri. Ya. Cuma kalau kita pakai mie kayaknya kebanyakan. Orang bingung ini mie Aceh pelontong katanya. Iya sih. Iya. Jadi kalau di Aceh itu dia ada mie di atasnya. Di atas mie itu disiram sama bumbu pecelnya itu. Jadi kental gitu loh. Dan selalu makanannya porsinya banyak. Kenapa tuh Bang? Gua selalu emang ada orang sana begitu. Jadi gua kangen. Jadi pas lihat di sini ada lontong Medan pakai bumbu pecel, ya udah gua suka karena gua ingat pas zaman saat gua di Aceh dulu kayak gini. Itu buat menu sarapan ya? Iya, ada yang lain nggak suka. Di Medan itu dia nggak ada pakai bumbu pecelnya, kecuali untuk ngalim.
Ini macam-macam semuanya. Ini kalau di warung Aceh Medan ini rasa gimana ya? Ngegeser, ngikutin ke daerah sini atau memang rasa Aceh nih? Rasa Aceh. Oh gitu? Iya. Berarti emang enak loh. Iya, rasa Aceh. Nah, katakanlah gitu Bang, kadang-kadang ada di modis gitu. Dan sekarang kalau kita ke Medan pun, itu rata-rata semua warung Aceh di sana. Jadi ya mie adem, Bangladesh, warkop semuanya dari Aceh. Gitu, karena Aceh kan Melayu juga sama. Iya sih serumpun. Kecuali makanan Batak beda. Oh, iya. Kalau Batak makanannya beda lagi karena mereka sudah di atas gunung kan, jadi udah beda lagi. Posisinya iya. Daerahnya di atas gunung. Ya tahu. Nah kalau ke Palembang nih dia ada yang ada apa pempeknya itu di Aceh sama itu ada juga? Nggak ada. Emang si Pak Palembang sendiri yang iya. Ya? Itu udah hak milik Palembang itu pempek. Kita nggak boleh klaim kecuali Malaysia. Masih iya sih benar juga sih. Rendang aja diklaim. Iya. Rendang aja diklaim. Kalau itu udah pasti. Kalau rendang di Aceh ada nggak? Ada. Cuma warnanya beda. Kalau di Padang itu hitam. Kalau Aceh itu warnanya kayak warna lontong begini. Karena kita banyak unsur kunyitnya. Nah itu yang beda masing-masing daerah ya. Kalau Padang itu bisa dilama-lamain. Iya berapa bulan? Aceh itu nggak bisa. Dia dagingnya kayak digoreng fresh, diaduk sama bumbunya, langsung dihabisin. Orang Aceh nggak mau sisa, habis potong lagi lembu makan. saking banyaknya sapi. Saking besar bicara soalnya. Nggak, memang kan sejarah kan dulu begitu kan. Justru yang di Aceh itu yang diawetkan tuh ikan, bukan daging. Ada sih daging yang masih rebu. Jauh. Enggak ada, kita kan emang di pesisir semua rata-rata Aceh. Tapi memang diawetin ikannya. Namanya ikan kayu. Bukan asap ya, bukan ikan asap ya. Bukan ikan kayu. Itu ikan kemama. Jadi itu ada jarang sih warung Aceh yang jual tertentu doang karena bikinnya ribet. Jadi itu biasanya ikan tuna atau ikan tongkol dijemur di matahari sampai kering. Oh berapa hari tuh? Iya nggak tahu lah, gue nggak tahu kan dulu pernah makan gue. Abis itu ikan kadang-kadang diasapin di tempat kan dulu kan nenek gue kan masak pakai batu kayu bakar gitu ya. Kalau di orang Sunda istilahnya apa siapa? Iya. Awu, ya kan. Nah itu bisa diasapin tuh, kan ikannya kering. Nah ketika mau masak, ikannya kayak kayu, dimasukin di sayur asam keeng. Asam keeng itu asam pedas, bukan jadi ikannya. Jadi kayak ikan teri kering, tapi itu ikan. Nah zaman dulu itu orang Aceh emang nggak bisa lepas dari ikan. Jadi pas zaman perang itu ikan mereka bawa ke hutan. Jadi setiap makan ikan tuh ke rumah. Iya. Dan akhirnya bikin pengawetan ikan itu ya. Bukan diawetin, emang dikeringin gitu aja. Dikeringin. Lebih tahan lama ya. Lebih tahan lama. Kayak di sini ada nasi goreng itu Bang, pakai ikan nasi. Oh, itu kan beda, ini bukan ikan asin, ikan tuna gede itu, ikan tongkol. Nanti dia udah kayak kayu, diiris kayu yang diiris-iris gitu loh, setipis-tipis gitu. Nah itu dimasak pakai gimbing bulu, pakai santan, pakai apa segala macam. Jadilah dipakai kuah. Orang Aceh tuh pasti makan pakai kuah. Rata-rata begitu. Rata-rata pakai kuah. Dan diaduk semuanya. Berani bumbu gitu. Iya. Karena emang stok di sana kan di tanah di sana kan emang subur buat bumbu segala macam kan, jadi mungkin semua tanah Indonesia subur sebenarnya. Cuman yang beda itu mungkin ketika cabai yang tumbuh di sana sama di Jawa Barat beda. Karena mungkin di sana panas, cabai dia pedas. Oh, kayak omongan tetangga. Nah iya, di Sumatera kan pada doyan-doyan pedes, cabenya pedes ya. Iya. Iya bener. Di Jambi, di Jawa-Jawa kan emang agak-agak kita dibikin lah cabai setan itu kan. Itu kan dibuat biar pedas. Kalau saya cabai rawit emang pedas, cabai hijau itu pedas banget. Jadi memang kalau kita di Medan atau di Aceh, satu cabai 3 tahu tempe. Kalau di sini kan 1 tahu 10 cabai.
Iya benar. Iya kan? Iya di tukang gorengan gitu deh. Begitu. Nah, jadi gimana nih, Bat? Salah satu tips jadi yang sudah saya pelajari di sini bahwa ketika makan makanan Sumatera ya, Aceh terutama Aceh Medan, diaduk. Berarti nasi Padang juga harusnya diaduk. Aduh, makanya di Padang kita, Bang, rames. Di situ kuah, di situ ikannya, itu sambelnya, itu sayurnya. Nah, sama orang di rumah dipisah-pisahin. Sama sih abang. Padahal emang harusnya diaduk. Iya, aduk, makanya aduk lah. Makan gorinya itu yang nangkanya, ambil sayur yang hijau. Kayak umum tadi. Iya kan hijau, ada kuah cabai hijau, cabai merahnya. masuk rendangnya, ada sambelnya, sambel hijau, sambel merah. Iya. Dikasih semua gitu. Yang makannya begitu, colok-colok makan dah semua. Oh, zaman dulu kayak ngeriung gitu ya. Iya. Gitu ya. Jadi sendiri lah, kalau yang kuah jangan ngeriung lah, nggak enak. Tapi emang rata-rata sunnahnya itu makan rame-rame. Kan orang Arab tuh kan makan iya rame-rame banyak gitu ya. Tapi memang rata-rata berkuah ya. Rata-rata berkuah ya. Nggak ada yang. Iya, rata-rata berkuah. Bahkan itu ada sop sumsum. Oh, Yang tulang gede itu yang pakai sedotan. Ya, terus ada lagi sop tulang, ada gulai. Nah, gulai kambing ini di sana tuh ada di Aceh itu ada namanya kuah belangong. Belangong itu wajan besar. Belangong, segede gini semeter ukurannya. Itu dimasukin tuh semua untuk kambing. Jadi makannya langsung seret kayak nasi. Itu enak sini, jadi jual di mana? Gua nggak tahu ya. Gua juga kalau ada tempat pengen buat ini kali ya, kuah belangong itu. Nah, sebagai orang Aceh, minuman yang paling seger-seger di Aceh, ada apa? Oh, lu udah pernah minum ini belum? Dari kalau wedang-wedangan di Jawa itu di Aceh ada apa? Di Aceh itu wajib sekali orang minum timun serut, timun kerok. Timun biasa? Timun dikerok, belum pernah coba lo ya? Itu timun kerok itu timun masuk angin jadi kerok. Ini diminta. Halo, Mbak Basri, mintain timun dong satu. Timun kerok. Timun kerok. Terus apa lagi? Timun suri ada, timun suri. Enggak, timun suri itu kok puasa-puasa. Iya. Tapi kalau timun serut itu, kalau di Aceh pakai sirup merah. Sirup bukan ya. hijau. Bukan, sirup merah. Tapi di sini kan orang Jakarta takut gula. Jadi sirupnya nggak mau mereka karena sirup merah itu kan gulanya tinggi banget. Jadi pas itu pengalaman kita jualan mereka nggak mau pakai akhirnya pakai si Aceh ini warkop Aceh. Ada nanti kita ada pakai gula kayaknya biasanya. Itu satu. Terus ada apa lagi? Kalau kayak cendol-cendol gitu nggak ya? Paling bukan cendol, dia itu apa namanya yang hitam-hitam itu cincau ya. Cincau. Iya. Jadi sama sih, tapi yang paling banyak itu timun. Timun. Oh, dia bisa dibikin minuman. Timun biasa, timun sayur. Nanti lu rasain. Lu belum timun itu. Itu kalau puasa di rumah orang Aceh tuh wajib ada itu. Dan itu selalu minuman wajib. Kenapa? Makan Aceh ini berlemak. Nah dengan timun itu jadi kan netral. Kayak netralisir, iya. Habis makan kambing segala macam, sapi, gulai segala macam, lontong, mie Aceh semua kan berlemak. Akhirnya dinetralisir dengan minum timun itu. Biasa kan ada timun sebelahnya. Nah kalau kukus-kukusan ada gak kayak makanan-makanan yang biasa di Jakarta itu gitu? Kayak apa? Ada sebenarnya. Pakai daun pisang. Nanti lo bojak ke Aceh deh. Kita di Aceh beneran. Soalnya kalau misalnya kita harus muter keliling restoran Aceh, karena restoran Aceh itu nggak semua menyiapkan. Iya, bikinnya ribet. Terus terang aja bikin makanan itu ribet. Jadi nggak semua warung Aceh ada A, ada B, ada C, ada D, nggak ada. Belum ada warung Aceh yang satu komplit menyiapkan itu belum ada. Karena emang masaknya ribet ya. Nah, apalagi dulu pakai kayu lagi ya. Iya. Karena emang beda sih rasa pakai kayu, pakai kompor minyak sama pakai kompor gas beda. Beda semua rasanya. Gitu. Nah itu yang mau jadi jadi kepikiran juga sih begitu banyak ya. Kalau pakai cemilan-cemilan biasa apa ya? Sama semuanya. Pasti pisang goreng, kan pisangnya pisang kepok, ada ubi, ya, ada ubi, ada sukun. Sukun itu apa ya?
Sukun sih orang saya bilang. Yang kebanyakan yang kita temuin di Jakarta itu mie Aceh, terus sama. Iya mie Aceh doang. Bahkan saya lagi tren namanya mie Bangladesh sama mie Agem. Yang sebenarnya itu bukan mie Aceh itu bukan Aceh. Itu hanya pengembangan. Jadi mereka itu memakai Indomie dikasih bumbu Aceh. Kalau misalnya mie Aceh itu mie dia mie telur besar, dan mie Aceh itu orang bilang kan wah mie gede. Mie Aceh itu sebenarnya adalah mie tanpa pengawet. Mie itu nggak bisa bertahan lama dan nggak boleh kena tangan asam, langsung basi. Jadi mie Aceh itu sebenarnya sehat. Jadi dia dari telur, itu dia bikin sendiri apa beli juga? Bikin. Oh bikin jadi bikin udah jadi, iya. Bikin baru jadi langsung dimasak. Nah, cara makan ini, saya kadang-kadang ragu karena nggak tahu cara makan nih. Cara makan diaduk juga tetap. Iyalah, diaduk. Enggak, dia udah diaduk semua sih. Jadi udah diaduk pasti goreng. Cuman ada acara dimakan sama acar bawangnya. Kan jadi sehat makanannya, ada bawangnya. Oh iya, ini emang begitu orang dulu deh memang itu ya. Jadi mie Aceh sebenarnya mie sehat. Ada lagi ayam tangkap. Nah, lo sama ayam lepas sampai. Gua kayaknya kita harus coba ntar lagi kasih ayam tangkap. Gua mau ayam tangkap, kita makan siang. Makan siang. Gua lapar. Nanti kita break dulu. Kita nanti juga bakal makan ayam tangkap, cuma mungkin nggak sekarang juga bang. Iya. Karena kita harus edit ini dulu. Jadi teman-teman kalau mau bikin konten juga di sini nggak apa-apa ya, sama orangnya izin dulu kali karena emang aman sih, lo bisa di dalam bisa di luar, kayak kita bikin luar AC gitu, konten ngebahas makanan Aceh Medan sendiri nggak cukup sehari edan. Kapan-kapan telepon gua lagi aja. Pasti bang, pasti karena pengen banget. Soalnya dekat rumah. Iya. Dari ujung dulu nih kita preterin dulu dari ujung dari Aceh tuh preterin kita sampai. Soalnya kan gue dengar lagi suka mau buat konten makanan. Konten makanan. Tapi nggak harus makan banyak. Gue bazir lagi deh. Tapi gue makan lagi. Gue makan siang mau, tapi sekarang kalau suruh makan lontong udah lemak banget. Kalau misalnya ayam tangkap itu kan nasi sama ayam doang, sama daunnya itu ternyata khasiatnya banyak, daun temurui. Nanti gue kasih tahu khasiat daun itu apa aja. Itu oke. Nah tipsnya nih ngadepin makanan kayak begini, tipsnya biar tetap sehat gimana nih? Kayak pagi ini begini nih, ada kari segala macam santan. Gue kalau sehat ya gini aja lah, baca diri kita sendiri. Iya sih. Kita kalau emang dasarnya olahraga. Oh diimbangin sama itu. Iya. Karena kebanyakan makanan dari Aceh pun buat apa namanya? Karena dia mengandung santan kan. Iya, terus juga kan banyak orang bergerak juga, bertani segala macam. Iya. Nah, kayaknya buat nambah tenaga juga ya. Bagus. Tapi kalau kita diam aja ya. Lo makan tidur. Punya penyakit bawaan, gula, kolesterol, asam urat. Ya gara-gara lu banyak tidur. Iya. Makanya harus dibarengi dengan olahraga. Kalau di kampung kan kerja tuh maju, segala macam olahraganya gitu. Di kota besar kayak ini lu jalan kaki atau lu naik sepeda, dulu sepeda juga banyak gitu. Ayo, lu tunggu di warung Aceh Medan, kita makan bareng sama channel lu apa? Papa Jidan. Kita kulik nanti makanan Aceh. Oh, lu tetap di Papa Jidan ya, biar channel baru bukan ya? Bukan bang, udah taruh di situ. Dan emang sengaja taruh di sosmed buat pada kayak saya nih, kan malu ketemu sama orangnya sendiri, gue kagak bisa makan lontong Aceh. Ketemu sama orang Acehnya langsung diketawain gue, makannya disatuin, jangan dipisah-pisah. Iya. Jadi kalau tim bubur nih bubur yang diaduk kan harusnya. Betul. Kemarin kalau bubur diaduk emang, tapi kemarin makan lontong ini nggak diaduk, hambar bener, makanya langsung bang ini bener nih bang lontong Aceh. Klarifikasi bener, kenapa bang kagak ada rasa, lu makan salah, diaduk dulu semuanya bang. Nah itu juga mungkin ada beberapa orang yang kayak saya mungkin ya, cuma biar deh saya sendirian yang memang ngerasain, pada akhirnya tahu bahwa memang rasa itu setelah diaduk memang rasanya tersembunyi gitu kayaknya. Kalau nggak diaduk emang belum nyatu segala macam. Ada tips nggak bang buat kita ngerasain masakan? Jadi gini, Indonesia itu memang banyak suku dan memang bangsa yang kreatif.
karena kita juga banyak sumber makanan di daerah di tanah kita ini, banyak binatang di laut, banyak tanaman di kebun, di hutan segala macam. Orang-orang tua kita dulu sangat kreatif memadukan, dan mereka itu membuat nggak sembarangan, karena orang dulu itu suaminya bekerja, istri memasak. Dan juga membuat makanan sehingga anak-anaknya sehat, otaknya cerdas, gara-gara apa? Gara-gara makanan. Tapi juga fisiknya. Makan kalau tidak dibarengin dengan aktivitas percuma. Jadi selain makan banyak, kita olahraga, setelah pertumbuhan kita bagus. Betul. Jangan kayak anak sekarang makannya junk food, main gadget, duduk doang, ya kan, terus tidur, bangun main game, makan lagi tidur, itu yang membuat perkembangannya nggak bagus. Tenaga aja tuh nggak pakai jadinya gitu. Karena kan semakin kita makan banyak, kita bergerak, darah itu mompa ke otak itu juga jadi bekerja dengan baik. Iya. Karena kebanyakan juga makanan yang dari dulu tuh nenek moyang kita tuh bikin buat memperlancar darah. Ini rata-rata makanan fresh dimasaknya, bukan disimpan. Oh iya. Masak dadakan. Masak kayak tahu bulat. Itu dulu Sultanas. Kali ini seru juga. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Bang Edwin nanti buat ngebedah semua masakan yang ada di Warkop Aceh Medan ini. Udah lama nih nggak syuting YouTube nih, ketemu lu, ayolah kita bahas. Bang, saya lagi bahas makanan. Ayo gimana mau lu? Ayo sini jalan. Nah, mau ada yang request lagi silakan, mau makanan apa yang Aceh Medan, kita bakal belah juga sama Bang Edwin juga. Yang saya tahu memang karena dulu sempat gede melar, berarti banyak makan juga. Aduh. Tapi tahu masakan Aceh karena memang kecilnya di Aceh. Yang saya tahu juga karena teman saya juga kan dari Aceh juga, ya enak-enak juga tuh masakan Aceh gitu. Jadi kita abis ini kita bakal ngebahas tentang si timun ya, timun sama ayam tangkap. Saya makan siang. Ayo mantap buat aktivitasnya. Oke ya. Oke, bye. Gua ketuain dulu. Seolah-olah.